Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustadz, Teteh, dan semua yang di sini. Aku Juwita Bahar, izinkan saya bercerita. Jadi saya itu anak kedua dari Anissa Bahar dan Memo Sanjaya. Sejak dulu saya sama mama itu udah kayak bestie Ustadz. Udah kayak teman, sahabat, ibu, kakak, adik kayak gitu. Tapi semua berubah semenjak saya mengenal laki-laki yang bernama Dedi yang sekarang menjadi suami saya. Karena mama itu menolak hubungan saya dengan Dedi. Kata mama, Dedi itu temperamen, kasar, keras kepala. Dedi itu ya playboy dan dia itu memang usianya 10 tahun jauh tua di atas saya. Dan Dedi punya anak satu. Tapi menurut saya ya saat itu cuma Dedi aja yang mengerti saya Ustadz. Yang bikin semuanya makin rumit karena Dedi ini teman lama mama saya. Saya dipertemukan itu di waktu ulang tahun saya yang ke-18 tahun. Semenjak dari situ Dedi mendekati saya tanpa sepengetahuan mama. Karena ya mungkin nantinya mama gak akan setuju ya karena yang tadi mama bilang kalau Dedi ini segala macam lah gitu. Ya saya tahu itu mungkin salah buat mama. Saat itu mama merasa kecewa banget. Break-breakan di mana-mana di infotainment apa segala macam. Sampai saya sempat dicoret dari kartu keluarga, diusir dari rumah. Ya tapi saya pada saat itu tidak mau ambil hati karena bagaimanapun beliau adalah ibu saya. Seberat apapun masalahnya saya dengan beliau, saya tetap sayang sama ibu saya. Saya tahu pengorbanan dia melahirkan dengan saya yang beratnya 4,1 normal itu tidak mudah. Dengan usianya dia juga masih terbilang muda. Makanya saya nggak mau ambil pusing Pak Ustadz pada saat itu. Waktu berantem hebatnya saya nggak mau nanggepin mama saya ngomong apa tentang saya. Keluarga saya juga ngomong apa saya nggak mau nanggepin. Dari situ mama saya kecelakaan mobil Pak Ustadz. Saya mulai ngubungin kakak saya karena saya nggak berani ngubungin mama nggak berani ngubungin mama karena ya keluarga besarnya juga ikut berbondong-bondong membenci saya pada saat itu. Jadi saya tanyakan sama kakak saya, teteh saya, Teh Jeli, gimana keadaan mama. Di situ saya samperin mama, saya temuin mama, terus saya peluk mama. Saya minta maaf sama mama, saya minta maaf pada saat itu. Akhirnya dari situ mulai membaik hubungan saya sama mama. Dari situ mama baru bisa menerima saya dan Dedi. Pada saat saya nikah sama Dedi pun saya nggak undang mama Pak Ustadz. Karena saya takut mama malah marah-marah, malah mengacaukan semuanya gitu. Jadi saya cuma undang wali saya aja papa, sama keluarga papa gitu. Yang jadi pertanyaan saya, terkadang kita sebagai anak harus nurutin apa kata orang tua. Tapi satu sisi orang tua gak pernah dengerin kita atau orang lain. Terus kita selalu dituntut apa yang jadi keinginan orang tua, tapi sementara orang tuanya tidak bisa menjadi role model buat kita. Gitu Pak Ustadz, itu gimana? Makasih Pak Ustadz. Kalau ada kesempatan Mama menyimak tayangan hari ini, apa yang ingin Kak Juwita sampaikan untuk Mama Anissa Bahar di rumah? Pokoknya mama harus sehat terus ya. Mama panjang umur ya ma. Mama bahagia ya.
maafin kalau Jui masih ada salah. Pokoknya mama harus selalu bahagia gitu. Bunda, ada 3 hal yang ingin Ahilman sampaikan terkait hubungan anak dengan orang tua. Yang pertama, sebagai seorang anak, kita harus berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah telah menetapkan kepada kamu sekalian untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Kata Nabi SAW, ridallah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau ingin masuk surga melalui pintu yang paling tengah, berbuat baiklah kepada siapa? Orang tua. Kita tidak bisa memilih orang tua kita siapa. Kita tidak bisa memilih orang tua kita seperti apa. Maka pada keadaan apapun tetaplah berbuat baik dan berbakti kepada orang tua kita. Bahkan jika orang tua kita pun berbeda keyakinan dengan kita, tetap kebaikannya, berbaktinya harus tetap kita hadirkan sebagai bentuk amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nasihat untuk semua orang tua. Jangan sibuk menuntut anakmu untuk jadi anak yang baik, tapi lupa menuntun dirimu untuk jadi orang tua yang baik. Betul? Hati-hati. Banyak di antara kita pengen punya anak yang soleh, tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Setuju? Banyak di antara kita pengen punya anak yang baik, tapi lupa memperbaiki diri jadi orang tua yang baik. Maka kalau ada pertanyaan, kenapa Nabi Ismail itu begitu soleh? Kenapa Nabi Ismail begitu baik? Karena berangkat dari ayah yang baik, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ismail punya hati yang lembut? Kenapa Nabi Ismail punya hati yang lapang? Karena punya ibu yang hatinya lembut. Punya ibu yang hatinya lapang. Bagaimana tidak ketika Nabi Ismail menangis karena kehausan. Minta minum. Ternyata Siti Hajar sebagai seorang ibu berjuang luar biasa. Beliau mencari di sofa, tidak ada air tersebut. Datang ke Marwa, tidak ada air tersebut. Balik lagi ke sofa, tidak ada air tersebut. Balik lagi ke Marwa, tidak ada air tersebut. Bolak-balik nyari air. Singkat cerita, ternyata air muncul dari kaki kecilnya siapa? Ismail alaihissalam, yang hari ini air itu disebut dengan air apa? Air Zam-Zam. Kenapa disebut dengan air Zam-Zam? Karena berangkat dari doanya Siti Hajar. Ketika air muncul dari kakinya Ismail, Hajar berkata, Zam-Zamil ma, Zam-Zamil ma, Zam-Zamil ma. Muncul air, keluar air, terus. Masya Allah, sampai hari ini Hajar dan Ismail telah tiada, tapi airnya masih ada atau tidak? Itu menggambarkan kebaikan orang tua akan terus memancar pada kebaikan anaknya.
Dan yang ketiga pesan Ahilman, Kak Juwita, termasuk juga Mama Anissa Bahar di sana. Orang tua itu dengan anak jangan lepas doa. Doa mustajab itu salah satunya adalah doanya orang tua untuk anak, betul? Tapi orang tua juga harus ingat, ketika engkau meninggal, di antara amalan yang tidak akan terputus adalah doanya anak yang soleh untuk orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar jadi anak yang baik untuk orang tua kita. Dan kita bisa belajar jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Dari yang tadinya memang brebek-brebek ya, di infotainment di sana sini mama marah-marah sama aku, terus sempat yang aku dicoret dari kartu keluarga lah, terus aku nggak boleh pakai nama Bahar lah. Ternyata ada hikmahnya. Kalau semangat hidupnya, semangat kerjanya iya, tapi kalau dunia percintaan kayaknya enggak. Kayaknya kalau dunia percintaan enggak, karena mama kalah sama aku. Alhamdulillah setelah ikut kajian hati, terus mendengarkan penjelasan dari Pak Ustadz, rasa lebih tenang ya.